Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait studi kasus persaingan berujung pelanggaran iklan menggunakan metode Sapadapa. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing dari yang paling atas. Bella, perkenalkan nama saya Arya Sena. Perkenalkan, nama saya Dugi Kamelibel. Perkenalkan, nama saya Faiz Samdia Putra. Perkenalkan, nama saya Ganendra Arya Kumara. Perkenalkan, nama saya Sarabiatul Adawiyah. Perkenalkan, nama saya Rovina Janing Tias. Baik, yang pertama, kami akan menjelaskan situation analysis terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang situation analysis. Produksi media iklan di radio mempunyai ciri khas dan mempunyai tantangan tersendiri karena karakternya yang berbeda dengan iklan televisi maupun iklan cetak. Seringkali iklan tidak dibuat dengan jujur dan menginterpresentasikan sifat-sifat sebenarnya dari produk yang diiklankan. Iklan harus memberikan informasi yang sebenarnya sesuai EPI pasal 234 bahwa iklan tidak boleh menggunakan kata-kata, ungkapan, penggambaran, atau pencitraan yang menjanjikan penyembuhan, melainkan hanya untuk membantu menghilangkan gejala dari suatu penyakit. Hasil observasi Mujahidin Subhi menemukan 2 iklan di radio yang melanggar etika pariwara. Yang pertama, iklan yang ditemukan di radio Swadesi 107,8 FM pada tanggal 3 Maret 2020 jam 16.48. Dan yang kedua, iklan yang ditemukan di radio Persatuan 94,2 FM pada tanggal 5 Maret 2020 jam 13.47. Baik, di sini saya akan melanjutkan situation analysis yang telah dibacakan oleh Ganendra. Yang pertama, menurut Schulberg, radio merupakan suatu media yang paling pribadi dan merupakan media yang jauh lebih besar dari hidup ini, karena layarnya merupakan otak sendiri. Yang kedua, EPI pasal 2.3.4 bahwa iklan tidak boleh menggunakan kata, ungkapan, penggambaran, atau pencitraan yang menjanjikan penyembuhan, melainkan hanya membantu menghilangkan gejala dari suatu penyakit. Yang ketiga, EPI pasal 1.2.3 bahwa penggunaan kata 100%, murni, asli, atau yang bermakna sama untuk menyatakan suatu kandungan, kadar, bobot, tingkat mutu, dan sebagainya, kecuali jika disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, konsumen adalah pihak yang berhak mengetahui kebenaran sebuah produk. Dan yang terakhir, EPI tidak secara mutlak melarang menggunakan kata superlatif sepanjang keunggulan tersebut, yang harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber autentik. Junaidi 2019 130. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan problem analisis dari studi kasus kali ini. Baik, yang selanjutnya adalah problem analisis atau identifikasi masalah. Semakin berkembangnya periklanan pada media radio, menyebabkan semakin banyak kompetisi antar industri periklanan untuk mendapatkan respon positif dari masyarakat. Dengan perkembangan teknologi di media radio, semakin memungkinkan dibuatnya iklan yang memikat dan menarik. Namun, masih banyak pengiklan yang mengabaikan etika pariwara Indonesia atau EPI. Hal ini mengakibatkan iklan di radio yang tujuan utama untuk memperkenalkan, lebih dari sekedar memperkenalkan, karena kalangan produsen mulai agresif dalam membujuk konsumen. Oleh karena itu, persuasif dalam iklan saat ini mulai melanggar etika periklanan dan lebih memberikan kesan yang melebih-lebihkan dan tidak sesuai dengan informasi yang sebenarnya. Pihak produsen, khususnya produsen obat yang seringkali diuntungkan dengan kegiatan periklanan yang mereka lakukan. Fenomena ini hadir apabila iklan tidak seharusnya memaparkan informasi yang benar. Iklan obat yang menjanjikan penyembuhan. Seringkali iklan ini tidak dibuat dengan jujur dan menginterpretasikan sifat-sifat sebenarnya dari produk yang diiklankan. Maka dari itu,
Dapat disimpulkan, iklan harus memberikan informasi yang sebenarnya. Sesuai EPI pasal 234 bahwa iklan tidak boleh menggunakan kata-kata, ungkapan, penggambaran, atau pencitraan yang menjanjikan penyembuhan, melainkan hanya untuk membantu menghilangkan gejala dari suatu penyakit. Seperti yang kita tahu, produsen mulai agresif mengiklankan produknya di dalam radio. Iklan saat ini mulai melanggar etika periklanan dan lebih memberi kesan yang melebih-lebihkan dan tidak sesuai dengan informasi yang benar. Oleh karena itu, kami telah mencari beberapa decision analysis. Baik, di sini saya akan menjelaskan decision analysis atau alternatif solusinya. Yang pertama yaitu, konsumen adalah pihak yang berhak mengetahui kebenaran sebuah produk. Maka, jika konsumen menemukan periklanan yang lebih-lebihkan, harap dilaporkan ke lembaga yang berwenang. Yang kedua, EPI seharusnya lebih memperhatikan lagi dalam melakukan pengawasan periklanan, terutama melalui media radio. Yang ketiga, pihak pemasar seharusnya lebih berpedoman kepada peraturan, terutama pada EPI, sehingga produk yang diiklankan sesuai dan aman untuk dikonsumsi. Dari solusi yang telah kami berikan, kami lebih memilih solusi EPI seharusnya lebih memperhatikan lagi dalam melakukan pengawasan periklanan, terutama melalui media radio. Kami memilih potential problem analisis kali ini adalah EPI seharusnya lebih memperhatikan lagi dalam melakukan pengawasan periklanan, terutama melalui media radio. Karena hal tersebut kalau sudah dilakukan, maka sudah pasti pihak pemasar akan lebih kuat dalam berpedoman kepada aturan-aturan yang berlaku, sehingga tidak akan ada lagi kasus komplain produk atau kasus yang mana konsumen merasa ditipu karena pengiklanan yang dilebih-lebihkan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.